Pemirsa, penanganan dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD NTB kembali menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai proses hukum yang berjalan masih menyisakan tanda tanya. Penanganan perkara dugaan gratifikasi atau dana siluman di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat sipil. Kali ini kritik datang dari Lembaga Studi dan Advokasi Demarkasi NTB yang menilai proses hukum yang dilakukan. Kejaksaan Tinggi NTB masih menyisakan banyak kejanggalan. Dewan Pendiri Lesa Demarkasi NTB, Hasan Masad, menilai penyidikan yang berjalan saat ini terkesan belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat. Hingga kini, Kejati NTB baru menetapkan 3 anggota DPRD NTB sebagai tersangka, sementara pihak lain yang diduga turut menikmati atau berperan dalam aliran dana tersebut belum diproses secara hukum. Kalau bicara gratifikasi, tidak mungkin hanya satu pihak. Pasti ada pemberi dan penerima, bahkan bisa ada pihak ketiga. Kejaksaan tentu memahami teknis dan aspek hukumnya. Tinggal soal kemauan untuk menuntaskan perkara ini secara menyeluruh, ujar Hasan Senin 22 Desember. Hasan menegaskan ketegasan dan keberanian penegak hukum sangat diperlukan agar kasus ini tidak terus menjadi bahan spekulasi publik. Ia mengingatkan bahwa lambannya pengungkapan pihak-pihak lain berpotensi menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik dalam penanganan perkara tersebut. Selain itu, Hasan juga menyoroti adanya informasi bahwa sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana justru telah mengembalikan uang tersebut tanpa disertai proses hukum lanjutan. Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kepastian hukum. Kalau serius, seharusnya jelas batas waktu dan mekanisme pengembalian itu. Fakta-fakta ini terbuka dan diketahui publik, katanya. Sorotan lain juga diarahkan pada adanya pihak yang mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, meski yang bersangkutan diduga sebagai pelaku dalam perkara gratifikasi. Hasan menilai kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya skenario tertentu dalam penanganan kasus. Ia menegaskan, isu dugaan keterlibatan kepala daerah merupakan ranah lain yang menjadi kewenangan penyidik untuk ditelusuri lebih lanjut. Namun, menurutnya, fokus utama saat ini adalah membongkar praktik gratifikasi dalam pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diduga berujung pada pembagian dana kepada anggota legislatif serta melibatkan pihak pemodal dan oknum tertentu. Semua harus dibuka secara terang agar jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jangan ada yang ditutup-tutupi, tegas Hasan. Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa Lesa Demarkasi NTB bersama sejumlah elemen masyarakat sipil berencana melakukan konsolidasi dalam waktu dekat. Konsolidasi tersebut bertujuan menghimpun pandangan para pakar hukum untuk mengkaji berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus ini yang hasilnya akan disampaikan secara resmi kepada Komisi Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya. Sementara itu, Kejati NTB mengisyaratkan belum adanya penambahan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB menyatakan bahwa penyidik saat ini masih fokus Zulkifli Said menangani 3 tersangka yang telah ditetapkan. Adapun 3 anggota DPRD NTB yang berstatus tersangka masing-masing adalah Indra Jaya Usman dari Partai Demokrat, Hamdan Kasim dari Partai Golkar, serta Muhammad Nasyib Ikroman alias Acip dari Partai Perindo. Zulkifli menambahkan, penyidik pidana khusus Kejati NTB masih merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan.